Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Ikhwati fillah, tahukah kita bahawa kita hari ini berada pada hari-hari yang mulia, dinamakan dengan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Allah itu maha cinta, maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Digambarkan di dalam Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Wadud, yang makna keseluruhannya adalah maha cinta kepada hambanya. Ikhwati fillah, tahukah kita bahawa umat-umat terdahulu diberikan oleh Allah usia-usia yang panjang, fisik-fisik yang kuat. Tapi umat Nabi Muhammad ini, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa aqallu yajuzu dhalika. Umur-umur umatku itu rentang waktu 60 tahun saja. Dan juga itu sedikit yang sampai atau lewat daripada 60 itu. Artinya, memang usia umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Tapi cintanya Allah, luar biasanya Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad. Walau usianya pendek, walau fisiknya condong kepada kecil-kecil, tidak sebesar orang-orang terdahulu, tapi Allah berikan waktu-waktu istimewa, tempat-tempat istimewa. Untuk apa? Untuk dengan usia yang pendek ini kita bisa memaksimalkan dengan amal yang banyak. Karena memang Nabi SAW katakan adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu panjang umur, kemudian banyak kebaikan di dalam. Artinya, dengan usia yang Allah berikan itu dimanfaatkan dan diisi dengan amal-amal terbaiknya. Maka ikhwati fillah, kita ini berada pada Syahrul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Karena memang kata Nabi SAW diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 itu, salasatun mutawaliyat, tiganya berdempetan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita sekarang pada bulan Muharram. Wa Rajabun Mudhar ma baina Jumada. Dan Rajab terpisah sendiri antara Jumada, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kita ini berada pada bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini Nabi SAW katakan ada amal terbaik di dalamnya. Yakni apa kata Nabi? Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa terbaik, puasa yang paling afdal kata Nabi setelah bulan Ramadan, afdhalus siyami ba'da Ramadan, sesudah bulan Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Artinya memang amaliyah paling utama selain kita banyak berzikir, banyak bersedekah, yaitu adalah berpuasa. Karena memang amaliyah kita yang kita lakukan, kata Qatadah dalam tafsirnya, bahwa ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan hurum ini Allah kalikan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah, begitupun keburukan. Maka jangan banyak-banyak berbuat kezaliman dan keburukan di bulan-bulan hurum ini. Maka ikhwati fillah, kalaulah kita tidak bisa berpuasa setiap harinya di bulan Muharram ini, tidak pun bisa kita puasa Senin Kamisnya, ada satu hari yang mulia, namanya yakni hari Ashura. Ashura itu dari asal kata asyarah, 10. Ashura, hari ke-10. Artinya hari ke-10 bulan Muharram. Nabi SAW ditanya, su'ila an siyami yaumi Ashura. Nabi SAW pernah ditanya tentang apa fadilah daripada puasa hari Ashura itu. Nabi SAW katakan, yukaffirus sanatal madiyah. Dia bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Perlu dikasih catatan, yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, tidak dosa-dosa daripada kabair. Artinya, ada kesempatan kita luar biasa. Andai usia kita rentang 60 tahun, ya, 30 tahun setengahnya kita berbuat dosa. Dengan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan banyak. Ada puasa Arafah yang bisa menghapuskan 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Ada sebelum Arafah itu puasa namanya Tarwiyah, menghapuskan 1 tahun setelahnya. Ada lagi Muharram, 10 Ashura, menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Andai setiap tahun kita bertemu dan kita ambil kesempatan, artinya dari dosa-dosa kekhilafan yang kita perbuat,
itu dihapus dengan amaliyah-amaliyah kita yang memang pada hari dan waktu tertentu Allah berikan. Maka sebenarnya memang kebaikan-kebaikan di dalam Islam itu dilihat daripada kesadaran seorang hamba mau atau tidak mengambil kesempatan itu. Karena memang Allah katakan, fa inna laisa lil insan illa ma sa'a. Fa inna sa'yahu sawfa yura. Memang manusia itu tidak punya apa-apa kecuali hanya usaha saja. Karena setiap usahanya itu Allah akan lihatkan hasil. Jadi kita ini memang tidak diciptakan hanya untuk beribadah, berusaha mengisi waktu dengan terbaik, mengambil kesempatan. Karena Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum, seseorang itu, kecuali dia mau merubah sendiri. Mau kita ngambil kesempatan, dapat kebaikan, banyak dapat ampunan. Tapi tidak mau kita mengambil kesempatan, banyak pula kekurangan, kesempatan yang terlewatkan bagi kita. Nah, ikhwati fillah, besok ini tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Maka dulu orang Yahudi pernah berpuasa, ditanya sama Nabi, ayu yaumin tasumu bih, hari apa ini kau berpuasa? Kata orang Yahudi ini, hadza yaumun azim, ini hari besar bagi kami. Karena kata orang ini, Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari tentara Fir'aun pada 10 Muharram, hari Ashura. Maka kami bersyukur, kami berpuasa. Maka Nabi katakan, kalau itu alasanmu, nahnu aula bikum bi Musa. Kami jauh lebih bisa, lebih berhak mengklaim Musa daripada kalian. Maka saat itu Nabi Muhammad kembali menyampaikan kepada para sahabat bahwa dianjurkan kepada para umat Nabi Muhammad untuk berpuasa pada 10 Muharram ini. Maka saat itu, kata Imam An-Nawawi, menukilkan dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Sesungguhnya 10 Muharram itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Lalu apa kata Nabi? In kana al-am al-muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Kalau misalnya kita ketemu lagi tahun yang akan datang, kata Nabi, insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Lalu falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tufiyan Nabi. Tidak sampai tahun depan Nabi sudah wafat. Artinya belum sempat lagi Nabi berpuasa di tanggal 9. Ikhwati fillah, Imam Nawawi mengatakan bahwa maksud daripada hadis ini untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi, dianjurkan kita berpuasa pada tanggal 9 hari Tasu'a, Tis'ah. Tasu'a hari ke-9-nya. Maka Imam Asy-Syafi'i dengan para jumhur ulama di bawah kalangan Imam Syafi'i mengatakan, walau Nabi tidak sempat berjumpa di tahun yang akan datangnya untuk berpuasa di tanggal 9, tapi anjuran Nabi ini sudah bisa menjadi sunnah bagi kita untuk melakukan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, membedakan. Andai tidak sempat kita, hari ini tanggal 9 Muharram, tidak sempat kita, maka tambah tanggal 11 Muharramnya. Supaya untuk membedakan. Lebih afdal lagi, ambil 3 hari 9, 10, 11. Tidak mampu, Ustaz. Banyak sekali 3 hari. Ambil 1 hari saja, yakni besok hari tanggal 10 Muharram. Maka ini kesempatan kita. Setahun sekali. Andai kita masih ketemu tahun depan, ya Masya Allah, masih ada kesempatan kita untuk mengambil amal-amal terbaik dari puasa ini. Dan andai ini menjadi tahun terakhir kita hidup di dunia, setidaknya kita sudah berusaha mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah, jangan sia-siakan 2 hari ini. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita bersedekah, banyak-banyak kita beramal soleh, terutama banyak kita berpuasa, agar kita diampunkan dosa kita setahun yang lalu, mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk beramal di bulan Hurum, terutama Muharram ini. Yang berpuasa diterima puasanya oleh Allah, dan yang belum sempat hari ini mudah-mudahan besok diberi kesempatan untuk berpuasa, mengejar ampunan dari Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.